Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Sendari Azahra dengan NIM G00239194 dari kelompok B2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem arteri, vena, dan juga neuron. Jadi di sini untuk yang pertama adalah sistem arteri. Arteri itu adalah bagian dari sistem sistem peredaran darah eh, yang berupa pembuluh darah yang membawa eh, darah yang kaya sama oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Berarti dia tuh keluar dari jantung. Dan arteri ini sendiri memainkan peran penting dalam mendistribusikan oksigen, nutrisi, dan juga hormon ke seluruh tubuh kita. Nah, arteri itu menjaga tubuh kita agar tetap hidup dan juga sehat dengan memberikan apa yang dibutuhkan sel dan jaringan kita. Ini arteri. Nah, jadi tadi arteri itu kan diartikan sebagai pembuluh darah yang membawa yang aliran itu kan keluar. Dia tuh keluar hampir semua arteri itu membawa darah yang kaya sama oksigen, nah kecuali dua arteri yaitu ada arteri pulmonalis sama arteri umbricalis yang membawa darah yang kaya akan CO2. Nah, jadi sistem peredaran sistem tadi itu dimulai dari aorta, terus aorta bakal keluar dari ventrikel kiri, kemudian nanti ke akan naik menjadi aorta ascendens, kemudian mendatar menjadi arcus aorta, kemudian akan turun menjadi aorta descendens. Nah, jadi yang untuk pertama itu ada aorta ascending aorta atau aorta ascendens. Jadi pada aorta ascendens ini yang ini, nah nanti akan muncul dua percabangan arteri kecil dari arteri kecil ke dekstra sama sinistra yang menjadi arteri koronaria. Jadi banyak arteri koronia yang pada akhirnya tidak beranesto beranastomosis dengan arteri yang lain. Nah, yang tadi yang tidak anastomosis tadi disebut sebagai end artery. Nah, nanti kan tadi ada arcus aorta. Nanti arcus aorta akan muncul tiga percabangan arteri sedang yang akan membawa darah ke bagian ekstremitas atas dan ke ekstremitas bawah, eh ke atas dan ini ke bagian ekstremitas atas dan kepala. Ketiga percabangan itu ada trunkus brachiocephalia, ada arteri carotis communis sinistra, dan juga arteri subclavia sinistra dan dextra. Jadi untuk trunkus brachio eh, bra- brachiocephalia itu akan bercabang menjadi arteri subclavicula dextra dan arteri carotis communis dextra. Nah, arteri subclavia dextra nanti akan bercabang-cabang lagi menjadi arteri yang memvaskularisasi ekstremitas atas bagian dextra, bagian kanan. Nah, sedangkan arteri carotis communis dextra nanti akan bercabang menjadi arteri carotis interna dan juga eksterna. Nanti arteri karotis eksterna akan memvaskularisasi bagian leher, sedangkan arteri karotis interna nanti akan memvaskularisasikan bagian otak, gitu. Nah, terus nanti ada arteri karotis communis sinistra yang di sebelah kiri. Nanti arteri karotis komunis sinistra nanti akan bercabang menjadi arteri karotis interna dan eksterna. Nanti arteri karotis eksterna akan memvaskularisasi bagian wajah dan leher, sedangkan arteri karotis interna akan memvaskularisasi arah bagian otak dan yang tadi itu ada arteri subclavia sinistra. Nanti arteri subclavia sinistra nanti bakal memvaskularisasi bagian ekstremitas atas
bagian sinistra yang di sebelah kiri yang ini. Ada tadi ada berasa ada brachiocepalia, ada tadi arteri karotis communis sinistra sama arteri subclavia sinistra. Oke, selanjutnya ada aorta descendens. Nah, aorta descendens itu adalah lanjutan menurun dari arcus aorta. Aorta descendens itu nanti akan dibedakan menjadi aorta descendens pars thoracica dan aorta descendens pars abdominalis. Aorta descendens yang arte, aorta descendens yang terletak lebih lebih superior dari diafragma disebut sebagai aorta pars thoracica, di mana aorta thoracica itu akan memvaskularisasikan bagian perikardio, mesopagus, interkostal, dan sebagainya. Aorta descendens yang terletak lebih inferior dari diafragma disebut sebagai pars abdominalis, di mana aorta thoracica itu akan di mana aorta tadi itu akan memvaskularisasi bagian sistem pencernaan dan organ-organ viscera. Nah, satu hal dan yang perlu diingat itu aorta descendens itu aorta bakal membelah menjadi dua. Ada sepasang arteri iliaca communis di mana arteri iliaca communis ini akan mencabang lagi dan memvaskularisasi bagian hip, organ viscera dan juga ekstremitas bagian bawah. Nah, selanjutnya ada sistem sistem vena. Jadi secara garis besar, sebenarnya sistem vena ini terdiri dari venula serta vena kecil dan besar yang berfungsi untuk mengembalikan darah tadi dari jaringan ke jantung. Dan sistem vena sistemik membawa darah terdeoksigenasi dari jaringan dan organ kembali ke atrium kanan jantung. Sedangkan sistem vena pulmonal akan membawa darah yang teroksigenasi dari sirkulasi paru nanti akan kembali ke atrium kiri jantung. Jadi tadi vena tadi adalah pembuluh darah yang membawa darah mendekati jantung. Nah, em, jadi nanti semua vena itu pada akhirnya akan bermuara ke atrium kanan kecuali vena pulmonalis. Vena-vena yang bermuara langsung ke atrium kanan itu ada vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronarius, dan vena-vena cardiaca minimae. Vena cardiaca tadi, vena cardiaca minima itu sama dan sinus coronarius mendrainase darah dari jantung kembali ke jantung dan akan dibahas dan akan ya dan nanti akan kembali lagi ke jantung. Jadi vena itu memiliki dinding yang lebih tipis dan lumen yang lebih besar dibandingkan sama arteri. Dibandingkan dengan arteri, vena juga mempunyai tunika media yang lebih tipis dengan sedikit otot polos dan juga serat elastis, sehingga lebih mudah disintesil. Lapisan paling tebal pada pembuluh darah ini adalah lapisan yang terluar, yaitu tunika eksterna, yang tersusun atas jaringan serat elastis dan juga kolagen. Karena dindingnya tipis dan lumennya lebih besar, vena itu bertindak sebagai pembuluh kapasitas rendah atau reservoir. Gitu. Tadi itu ada vena cava superior. Vena cava superior itu adalah muara dari tiga besar, penggabungan dua vena besar. Tadi vena cava superior, yaitu dua vena brachiocephalica atau innominate veins dan juga vena azygos. Oke. Terus nanti ada tadi sepasang vena brachiocephalica. Itu masing-masing vena brachiocephalica itu adalah muara dari vena-vena besar yang berakhir untuk mendrainase daerah skeletal trunci, kepala, otak, dan ekstremitas atas seperti yang ada di sini. Terus nanti ada yang kedua ada vena azygos. Vena azygos itu vena
vena yang mendrainase dari bagian wajah. Oke, jadi vena azygos. Vena azygos ini nanti akan membentuk dua percabangan yang disebut sebagai vena hemiazygos aksesoris, aksesoria dan juga vena hemiazygos. Azygos vein hemiazygos. Begitu. Nah, selanjutnya itu ada vena cava inferior. Vena cava inferior itu akan mendrainase darah dari bagian organ-organ viscera dan ekstremitas inferior. Nanti di di ujung si